Ada pertanyaan? Cukup satu ayat aja lah. Sambil ngobrol aja. Oh, siapa yang mau bertanya? Bebas, di luar konteks kita berdiskusi, kita saling belajar. Surga tuh ada khusus ya. Misal ada nafis buat hafiz gitu. Ada buat orang sedekah. Tapi kalau dia lengkap amalnya nanti akan dipanggil dari semua pintu surga. Pintu surga terbuka untuk dirinya, untuk hamba yang seperti ini. Ya. Kemudian dia memilih, dan tentunya dia mendapatkan surga yang paling tinggi, yakni surga Firdaus. Ya. Jadi kenikmatan surga itu surga yang paling kecil, yakni untuk orang yang hanya punya iman sebesar biji sawi, ya. Di dalam hatinya itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Ya. Jadi target kita ya minimal terhindarlah dari neraka gitu aja. Ya. Tapi usaha maksimal ibadah kita ya tidak ada kenikmatan yang paling besar tatkala kita mendapatkan gelar sebagaimana gelarnya para sahabat, yakni radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kita ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita. Maka itu nikmat yang paling besar. Dan lagi kita saling belajar ya, saling belajar. Namanya mudzakarah. Mudzakarah itu saling belajar. Mungkin ada pengalaman barangkali di sana kalian mendapatkan ilmu seperti apa, sharing. Barangkali kita melewatkannya gitu. Mungkin dari Angrudi pernah duduk di kajian, nggak apa-apa, sharing kajian saudara kita salafi, nggak masalah. Semuanya saudara kita salafi, ya. Islam lah. Perasaan semenjak sekolah libur ya, jadi ngajinya agak kendor nih. Kenapa ya? Waktu sibuk kenceng, waktu libur apa diliburin bae ngajinya juga. Hah? Ya barangkali maulah kita husnudon maulah. Ridan diajak lagi. Kalau sudah sembuh diajak lagi Ridan. Sayang, sudah terbiasa menghafal tiba-tiba berhenti. Sayang. Atau mungkin selama sakit menghafal. Udah sampai 1 juz. Tinggal disetor ya. Menghafal tuh mesti disetor. Kalau enggak disetor nanti kurang kuat hafalannya. Dan tidak diakui. Tidak bersertifikasi. Ya. Disetor kepada orang-orang yang punya pengalaman, nyetor kepada orang yang menghafal, apalagi pada orang yang bersanad. Jadi nanti punya pengalaman. Kayak gitu. Bang Rudin tas mangan apa? Mabok boleh. Zuhud. Ada salah satu hadis. Ishad fi dunya yuhibbakan nas. Washad indallah yuhibbakallah. Zuhudlah engkau dalam perkara dunia, maka makhluk akan mencintai dirimu. Semua makhluk akan mencintai dirimu. Ya, jadi salah satu pengertian zuhud dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, dia itu mengambil dunia hanya sebatas untuk
kebutuhan dia saja, tidak lebih. Ya. Sebagaimana contohnya para sahabat. Dan Rasulullah, kemarin juga kita mendengar satu ta'lim, satu hadis tentang Rasulullah ditawari gunung-gunungnya. Tapi beliau memilih. Gimana? Semuanya boleh. Ya. Zuhud itu ya tadi ya, semua zuhud itu merupakan sifat yang mulia. Sifat yang mulia. Ya karena dia hanya mengambil secukupnya saja dari kebutuhan dunia. Tidak lebih. Karena tatkala orang menginjak kepada sifat yang zuhud, kemudian dia mengambil banyak kebutuhan dunia, bukan kebutuhan ya, dunia di luar daripada kebutuhan dia, maka dunia itu akan menghalangi, maka dunia itu akan masuk ke dalam hatinya dan menghalangi hubungan dia dengan Allah. Jadi sebenarnya semakin banyak duniawi yang kita miliki, itu sifatnya itu hubungan kita dengan Allah atau rasa cinta kita dengan Allah itu semakin terhalangi. Jadi sebenarnya zuhud itu jalan thariqah untuk menuju mahabbah kepada Allah. Itu bagus. Itu dianjurkan. Dan itu di atas fikih. Zuhud itu di atas fikih. Jadi kalau fikih kan auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Jadi kalau kita itu yang terpenting memakai pakaian dari pusar ke lutut. Itu wajibnya. Ya, yang penting untuk umum. Untuk umum. Iya. Tapi memang ya, kalau kita ingin zuhud, memang bagusnya itu ada mursyidnya. Ada gurunya yang membimbing. Karena nanti di dalam kezuhudan itu kehidupan dia itu di luar batas normal sebagaimana orang normal hidup. Seperti itu. Ya. Jadi dia itu akan mendapatkan berbagai macam cobaan. Dan cobaan itu dia anggap bukan berarti cobaan. Justru cobaan itu sesuatu yang nikmat yang dia anggap itu semakin dekat hubungan dia dengan Allah. Maka mesti punya mursyid, artinya punya guru pembimbing, ya, supaya tidak down, supaya tidak gampang galau seperti itu. Itu untuk umum ya, tapi memang iya. Ya jadi kita akan bisa mensikapi nanti. Semua orang itu punya zuhud masing-masing. Itu Utsman bin Affan, kita tahu beliau orang kaya ya, di kalangan para sahabat. Zuhud kan terkenalnya mengambil dunia secukupnya saja. Kemudian apa kita beranggapan Utsman bin Affan itu tidak zuhud? Utsman bin Affan itu zuhud dengan cara beliau, yakni diantaranya kezuhudan beliau itu beliau gunakan setiap malamnya itu untuk menghatam Al-Quran dalam 2 rakaat sholat sunnah. Jadi untuk menjaga hubungan dia dengan Allah di malam hari itu, menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat sunnah. Karena dia menyadari, dia diamanahi oleh Allah dengan harta yang banyak. Maka tatkala siang, dia akan memperoleh urusan yang banyak dengan berbagai macam kepentingan manusia. Dan kalaupun dia menghindar, maka dia bukan termasuk orang yang bersyukur dari kepentingan manusia tersebut. Maka zuhudnya dia itu di malam hari. Dia tetapkan dirinya tadi untuk menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat sunnah. Belum tentu. Jadi zuhud itu amalan hati yang diaplikasikan dengan tawaduknya dia dalam berakhlak.
Makanya Ang Didi sering bilang, potensi untuk mengamalkan satu amalan zuhud yang paling besar adalah orang yang nggak punya. Maka bersyukur seharusnya orang yang nggak punya itu. Karena ada potensi yang gampang yang tidak dimiliki oleh orang yang punya. Yakni potensi amalan zuhud. Zuhud itu amalan istimewa di hadapan Allah. Ya. Tapi sayang di antara kita meskipun nggak punya, karena kurang bersyukur, kurang lapang hatinya, akhirnya amalan tersebut tidak kita dapatkan. Ya. Coba saja begini ya, coba saja. Ang Didi mungkin pernah cerita. Hari ini kita sholatnya ngerasa tenang. Kenapa? Ya. Kalau orang yang nggak punya itu ada potensi bisa sholat tenang karena dia nggak punya apa-apa. Tapi hari ini kita sholatnya tenang, bisa jadi di rumah kita masih ada beras. Artinya ketenangan kita itu bukan karena Allah. Tingkat kezuhutannya itu agak hilang. Tapi karena di rumah ada beras. Karena di rumah masih ada uang tabungan. Tapi orang yang nggak punya, rumah nggak punya, beras nggak punya, nih misal hari ini. Baju hanya punya 2 lembar, ya, 1 buat ibadah, 1 buat muamalah. Kemudian dia sholat. Karena sudah dilatih dengan sifat yang tidak punya tadi oleh Allah, karena dia ditakdirkan menjadi orang yang nggak punya, akhirnya dia sholat tenang-tenang saja, meskipun nggak punya apa-apa. Tapi beda dengan kita belum tentu sholat kita bisa tenang kalau kita berada di dalam kondisi yang tadi. Ya. Jadi titik mendapatkan nilai istimewa zuhud itu adalah mahabbatullah. Ya. Kecintaan pada Allah dan Allah pun cinta kepada kita. Ya, jadi semua juga punya potensi zuhud. Artinya zuhudnya orang kaya bukan berarti dia meninggalkan harta, enggak. Karena dalam salah satu kitab Hikmah Al-Hikam Ibnu Athaillah, ada sebagian hamba-hamba Allah yang sudah ditakdirkan kaya. Jadi jalan zuhudnya dia itu, dia jangan berlari dari harta. Kecuali setelah dia berlari dari harta, dia miskin, berarti Allah tidak takdirkan. Ya. Tapi ada sebagian orang yang Allah takdirkan itu dia kaya. Ada yang seperti itu. Dia nggak bisa kaya, duduknya aja dapat duit. Maka zuhudnya dia itu bukan meninggalkan kekayaan. Zuhudnya dia itu misalnya dia dermawan bukan main. Kedua misalnya contohnya seperti tadi, ya, seperti Utsman bin Affan nih, yang menggunakan waktu malamnya itu hanya untuk Allah melalui Al-Qur'an. Ya. Jadi silakan kalian potensi zuhudnya ada di mana. Nah, gali. Ya. Kalau menurut Ang Didi yakin potensi zuhud kalian ya ada di kefakiran ya. Maka bersyukur dengan kefakiran itu bagian daripada sifat zuhud yang mana ujungnya nanti mahabbah. Ya. Kemarin kan kita mendengar Rasulullah itu dalam mafhum hadis, saya lebih suka hari ini makan, besok puasa. Saya lebih suka. Kenapa begitu? Karena tatkala saya lapar, saya bisa merengek-rengek pada Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau lagi lapar, kalau lagi butuh duit, kalau lagi butuh solusi, itu merengek-rengek kepada Allah biar dapat fadilah zuhud ketika fakirnya. Kalau kita kan enggak. Kalau lagi lapar, kalau lagi butuh duit, yang kepikiran siapa? Yang punya duit, siapa? Mungkin ketua DKM punya duit. Ya kan? Coba hilangkan, ya. Hilangkan sifat meminta kepada makhluknya, ya.
supaya merengek-rengek kepada Allahnya tuh dapat gitu. Itu bagian daripada sesuatu yang membimbing kita untuk terbiasa dengan perkara zuhud. Jadi memang para sahabat dulu radhiyallahu anhum ya, sebagaimana kita ketahui dalam semua hampir kitab Hikayatus Sahabah, mereka itu memiliki sifat yang zuhud dalam kesederhanaan, mengambil dunia hanya secukupnya saja. Itu makna lafziyah, makna secara harfiah lafaz tentang zuhud. Ya. Tapi memang ada sebagian sahabat yang ditakdirkan kaya, seperti Utsman bin Affan. Itu zuhudnya pada porsinya. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin, cuma nggak bisa miskin. Maka porsi zuhudnya itu bukan dia menjadi orang yang menjauh kepada dunia. Karena ada sebagian orang yang diamanahkan dunia supaya amanah Allah ini sampai kepada yang berhak menerima seperti itu. Ya, tapi memang makna secara harfiah zuhud itu mengambil dunia secukupnya saja. Iya, kan tadi ya. Kalau orang yang kaya kan tadi, kaya itu zuhudnya itu, kaya yang sudah ditakdirkan. Zuhudnya itu bukan menghindar atau bukan memiskinkan dirinya. Ya, zuhudnya itu kepada meskipun dia kaya, sibuk dengan kekayaan dia. Sudah, nanti kita sambung. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sing gering ka sapa? Nah. Udah sembuh. Kembali ke surat Al-Baqarah ayat 63. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Ma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا Arul La Mi Ang Rudi Sa Eko Wakum Wa Farul Idhar Syafawi Idhar Syafawi. Semangat di ngaji habis maghribnya, disemangatin lagi ya, sampaikan ke kawan-kawan. Minimal sempatkan waktu di hari Senin dan hari Rabu, karena itu penting untuk keberlangsungan aktivitas dakwah di Masjid Sukaselamat ya. Jadi kajian maghrib hari Senin dan hari Rabu disempatkan, kawan-kawan yang mungkin ada kesibukan sempatkan
jangan sampai tidak menyempatkan ya. Tapi mungkin untuk minggu ini wajar ya, karena ada kesibukan, kalian punya proyek ya, mungkin agak digeber atau agak diporsir tenaganya. Yang di kuburan 7 hari nggak pulang-pulang ya, ada Rivaldo, ada Rapi, ada Fede. Kalian juga habis maghrib nyambung isya, nyambung tahfiz ya. Tapi semoga saja setelah selesai aktivitasnya ngajinya normal lagi ya. Jadi kajian maghribnya dihadiri ya. Bagaimanapun kalian itu bukan hanya audiens, tapi alat dakwah ya. Ada tingkatan hamba yang paling mulia di sisi Allah itu tingkatan makomnya itu di atas orang yang takwa. Siapa itu? Dia yang menjadi sebab orang takwa pada Allah. Jadi kalau takwa itu makomnya tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi, yakni seseorang yang selain juga takwa, dia menjadi sebab orang takwa pada Allah. Artinya dia yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah teman-teman kalian ke jalan Allah dengan jalan yang hikmah. Wa man ahsanu Allah. Kemudian la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Sejenak saja mengajak saudara kalian untuk taat pada Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia. Ukhrijat yang dikeluarkan, linnas untuk manusia. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa tujuannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Supaya kalian mengajak saudara kalian untuk berbuat baik dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar, alias dakwah. Jadi kalau bisa nuntut ilmu, ibadah, dakwah harus jalan tiga-tiganya. Ada saudara kalian, teman kalian ya, yang mungkin punya niatan untuk ke masjid tapi malu, ajak ya, ajak ngaji. Tapi jangan dipaksa juga ya. Yang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Wa idz akhadna, dan wadhkur, dan ingatlah, idz akhadna, ketika kami mengambil, mitsaqakum au ahdakum, janji kalian, bil amal bima fit Taurah, agar senantiasa beramal dengan apa yang ada di Taurat. Siapa ini Taurat nih, kitabnya siapa? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Ya, berarti ini asbabun nuzulnya untuk orang-orang Bani Israel. Pada waktu itu masanya Nabi Musa. Maka rujukan kitab syariatnya adalah Taurat. Ya. Waqad, dan sungguh, rafa'ana, kami telah mengangkat fauqakumut tur, di atas gunung Tur. Khudhu, dan jadikanlah, ma'atainakum biquwah, apa-apa yang telah kami datangkan kepadamu dengan kekuatan. Bi jiddin wa ijtihadin, dan jadikanlah apa yang ada di dalam Taurat itu, maksudnya biquwah adalah kalian pegang teguh syariat itu, bijiddin dengan sungguh-sungguh, wajtihadin, dan dengan kekuatan yang benar-benar ijtihad. Qul, artinya ittaqullah, sesuai dengan apa yang ditunjukkan,
di dalam kitab Taurat pada masanya. Wadhkuru, dan ingatlah, ma fihi, dengan apa yang ada di dalamnya, bil amal. Maksudnya bukan hanya mengingat, tapi bil amal. Artinya kalau kita diperintahkan untuk mengingat Allah itu maknanya bukan hanya berzikir, tapi amal. Ya. Makna mengingat adalah aplikasinya, buktinya adalah amal. Ya. Termasuk tafsir di sini juga wadhkuru ma fihi bil amal. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, terhindar dari apa takwa itu? An-nar, api neraka, au al-ma'asih, atau segala perbuatan maksiat. Ini satu ayat masih hubungan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana beliau berdakwah kepada Bani Israel, ya, yang pada waktu itu keturunan Bani Israel semuanya masih lengkap, ada 12 nasab dari keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik, ya, untuk berkhalwat, untuk menerima wahyu berupa Taurat selama 40 hari di Jabal, di Bukit Tur. Kaumnya diamanahkan kepada abangnya, yakni Nabi Harun alaihissalam. Kaumnya berjanji sepeninggalnya Musa selama 40 hari mereka akan berpegang teguh dengan ajaran Musa, dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi kebalikannya. Tatkala Nabi Musa pulang, mereka tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Maka mereka mengkhianati janji. Ya, mengkhianati janji yang mereka buat dengan Nabi Musa sebelum Nabi Musa pergi. Ya, maka di sini kita diberikan i'tibar, pelajaran bahwasanya dulu pernah terjadi. Wadhkuru, ada orang yang berjanji kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam, ya, tapi mereka ingkar. Kemudian apa yang terjadi?